Selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya advokat muda Cukil Sibulian SH yang lahir di hutan, berpraktik juga di hutan-hutan. Nah, pembahasan kali ini mengenai transaksi jual beli. Kalau di konten saya sebelumnya itu kan terkait dengan hutan. Jadi ketika hutan itu dikelola dan menghasilkan, lalu kemudian lahan tersebut mau dijual, apa aja syarat-syaratnya supaya sah di mata hukum. Nah, ini salah satu contoh. Ini SKGR yang asli. Oke. Surat keterangan ganti rugi. Nah, ini yang asli. Nah, stempelnya asli ya. Nah, asli ya, asli. Nah, asli. Oke. Ya, jadi sedikit saya ceritakan kronologinya. Nah, jadi ini adalah jual beli dari pihak pertama atas nama SKGR sampai ada 3 pihak berikutnya. Jadi yang punya SKGR di awal, lalu kemudian dibeli seseorang, lalu kemudian dibeli seseorang, lalu kemudian dibeli seseorang lagi. Nah, gitu. Tapi namun atas nama di SKGR tidak berubah gitu. Coba kita bahas bagaimana biar sah di mata hukum. Kawan-kawan, kalau proses jual beli itu ya, sehingga memberikan hak seseorang lalu menerima kewajiban dari seseorang. Kalau dia jual beli tanah, maka seseorang berkewajiban memberikan tanahnya beserta kelengkapan dokumennya. Lalu kemudian kewajiban si pembeli yang memberikan sejumlah uang. Itu kan diatur dalam hukum keperdataan ya. Hukum perdata. Nah, ini terkait syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau jual beli itu menjadi suatu yang sah di mata hukum, agar seperti itu ya, maka yang menjual tentu harus cakap hukum. Jangan anak-anak yang jual, tapi memang sudah dewasa yang menjual. Lalu kemudian tidak dalam pengampuan ya. Dia dalam keadaan yang sehat, bisa berpikir, bukan orang yang gila yang menjual. Lalu kemudian kata sepakat ini kan untuk nominal biasanya. Dengan luas lahan meter persegi dengan harga sekian. Itu kan kesepakatan. Lalu kemudian dibubuhi dengan bukti transaksi kwitansi seperti itu ya. Nah, teman-teman, kalau prosesnya udah ke pihak ketiga supaya ini sah di mata hukum, prosesnya itu seperti ini. Nah, jadi yang punya SKGR ini di awal ya, yang punya SKGR di awal. Nah, ini menjual kepada pihak, kita katakan si A, pihak pertama yang beli si A. Di situ harus ada akta jual belinya, surat keterangan jual belinya, seperti ini kawan-kawan, seperti ini. Nah, seperti ini, surat keterangan jual beli. Nah, lalu apa aja unsur yang ada di surat keterangan jual beli ini? Tentu data para pihak. Nah, data penjual, data pembeli, ini yang jual, ini yang beli, pihak pertama, pihak kedua. Nah, lalu kemudian keterangan itu, keterangan batas-batas luas lahan tersebut, batas-batasnya siapa, nah alamatnya di mana gitu ya. Lalu ditanda tangannya. Jangan lupa untuk disaksikan gitu. Saksi, nah, kan seperti itu ya. Nah, ada saksi. Nah, oke. Ini kan salah satu
surat keterangan jual beli. Nah, dari pihak yang pertama ini ke pihak kedua disertakan dengan ini. Ada bukti kwitansi. Nah, bukti kwitansi itu kan seperti ini. Nah, ini dia. Sertakan bukti kwitansinya. Nah, ini kan kwitansi ya. Nah, jadi ya bukti kwitansi. Nah, begitu juga dari pihak kedua ke pihak ketiga. Tadi kan A yang beli, sekarang B yang beli. Maka gugurlah perjanjian jual beli yang sebelumnya menjadi yang baru dari A ke B. Nah, maka data yang pihak pertama penjual itu menjadi data si A. Lalu kemudian pembeli menjadi data si B. Lalu kemudian sampai ke pihak C. Nah, yang data A tadi menjadi datanya si B. Datanya si B yang sekarang itu menjadi datanya si C. Artinya gini. Yang menjual tadi itu aja yang berubah-berubah. Pembelinya juga. Kalau nanti suatu saat ini menjual, maka namanya ini akan berganti lagi statusnya. Di awal dia statusnya pembeli, lalu kemudian statusnya itu adalah sebagai penjual gitu. Tetap SKGR ini akan tetap. Nah, selagi belum dirubah nama di sini atas nama. Nah, begitulah ya kawan-kawan proses jual beli pertanahan tapak rumah agar sah di mata hukum. Nah, kalau nanti ada resiko gugatan dari ahli waris, sengketa tumpang tindih, itu resiko di kemudian hari yang akan kamu hadapi. Nah, bagaimana untuk mengcover itu? Nah, untuk mengcover itu, kawan-kawan, kita sertakan satu lembar. Nah, ini dia. Namanya surat pernyataan tidak bersengketa. Nah, surat pernyataan tidak bersengketa. Nah, ini kita sertakan kalau kita ini membeli lahan yang bukan sengketa. Bila ternyata ini sengketa, pihak mana yang digugat? Tentu yang menandatangani pernyataan ini, gitu ya kawan-kawan ya. Bukan ke kita gugatannya, gitu, tapi ke yang menyatakan tidak bersengketa, gitu ya kawan-kawan ya. Lalu kemudian begini, kadangkala itu masalah yang timbul adalah di maklarnya. Maklarnya itu apa? Pihak perantara yang menjual belikan. Nah, jadi contoh. Saya maklar, saya jual ini SKGR asli ini saya jual, oke? Tentu ya, saya melakukan transaksi jual beli ini atas dasar ini kuasa, Nah, seperti ini. Tentu saya harus ini ya, surat kuasa. Nah, khusus ini untuk apa? Untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kan, jadi ketika saya punya hak untuk menjual ini karena saya dikuasakan dari surat kuasa tadi, lalu kemudian saya temui seseorang, saya tawari ini. Nah, di sana saya terima uang, sini saya terima uang. Nah, nominalnya. Nah ini, kalau saya di posisi itu, tentu saya tidak bisa dijerat hukum karena saya antisipasi lah itu hal itu terjadi. Namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur memberikan sejumlah uang, kalau digugat ini kan
transaksi yang kita lakukan ini ya kawan-kawan ya, ini didasari dengan peristiwa keperdataan. Hukum yang berlaku, hukum perdata. Nah, lalu kalau kita berperkara di keperdataan itu kan memakan waktu yang lama, biaya tidak sedikit, juga konsentrasi yang penuh ya, menyita waktu ya. Nah, agar ini bisa segera diproses, setidaknya dia dapat pelajaran dari yang dilakukannya. Awalnya perdata jadi lanjut ke pidana. Nah seperti itu ya. Awalnya perdata bisa lanjut ke pidana. Apa kemungkinan pasal-pasal pidananya? Satu adalah penyerobotan lahan, kan? Kedua, ternyata lahan yang dijual adalah milik ahli waris. Nah gitu. Jadi dia menjual, tapi dia masih ada saudara yang punya hak atas tanah itu, tapi saudaranya tidak ada kabar. Nah itu kan suatu hari bisa jadi resiko sengketa kan. Nah untuk itu dilapislah. Nah surat keterangan jual beli ini dilapislah dengan surat pernyataan tadi. Kalau pernyataan yang ini adalah pernyataan menerima sejumlah uang. Nah tadi kan pernyataan tidak bersengketa. Lalu kemudian kita lapis dengan surat pernyataan menerima sejumlah uang untuk apa? Kepengurusan jual beli tapak rumah atau lahan, gitu ya kawan-kawan ya. Lalu kemudian tapak rumahnya tidak ada, lahannya tidak ada, jatuhlah ke pasal pidana penipuan. Nah, gitu langsung nyangkut ya. Nah, itulah teman-teman sedikit yang saya paparkan. Bagaimana proses jual beli sah di mata hukum, lalu kemudian antisipasi kamu juga supaya bisa melihat syarat-syarat sahnya perjanjian, lalu kemudian juga kamu bisa mengurangi risiko di kemudian hari, gitu ya kawan-kawan. Risikonya adalah gugatan dari pihak lain, objeknya tidak jelas, lalu kemudian uang yang kamu berikan dibawa kabur. Nah ini kan risiko-risiko di kemudian hari kan seperti itu. Nah gitu. Mungkin penjelasan saya kurang detail ya kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa konsultasi kepada kita supaya spesifik masalahnya apa, spesifik solusi atau jalan keluar yang saya bisa analisa dari masalah hukum yang teman-teman hadapi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Di kemudian hari kalau teman-teman mau request apa yang mau saya bahas, langsung aja di komentarnya, di kolom komentar ya teman-teman ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman atau ke keluarga. Sekian dulu ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam penegak hukum, pendekar hukum. Semoga harimu menyenangkan. Selamat pagi.